Saudara-saudaraku, salam jumpa kembali bersama saya Romo Aba MSC. Saya ingin berbagi video untuk sedikit memberitahukan kepada Anda semua yang begitu murah hati membantu karya pastoral saya di Paroki Santo Yosef Surian, khususnya dalam hal pembangunan fisik. Paroki Santo Yosef Surian nanti pada 1 Januari 2023 genap berusia 3 tahun sebagai paroki. Dan dalam 3 tahun ini, Anda yang menyaksikan setiap renungan saya dalam channel YouTube Romondeso sangat berkontribusi besar bagi pembangunan yang ada di wilayah paroki ini. Mulai dari pembangunan di pusat paroki sendiri, memperindah gedung gereja, memperlengkapi paroki dengan gedung pastoran, dengan ruang sekretariat, ruang bina iman anak, dan proyek terakhir saya yaitu menyangkut pembangunan Taman Bunda Maria, agar unsur devosional tetap hidup dalam paroki ini. Dan melalui video singkat ini saya ingin berbagi dan memperlihatkan untuk Anda apa saja yang telah dibangun berkat dari kontribusi dan donasi dari Anda sekalian. Nah, berikut ini liputannya. Ini para tukang bangunan gedung pastoran yang baru. Gedung yang barusan Anda saksikan tadi, itu adalah gedung pastoran yang baru. Di dalam gedung itu tersedia 3 kamar untuk pastor, frater, bruder. Ada ruang makan, ada kamar tamu 1, dan juga dapur. Sekaligus ada kapel di dalamnya. Kenapa saya membangun lagi gedung pastoran? Karena sesudah dipikir-pikir, gedung pastoran yang pertama kali saya bangun di paroki ini terlalu kecil areal kamarnya, sehingga membuat ruang gerak di dalam juga menjadi sangat terbatas. Kamar mandi di luar, sehingga harus antri ketika mandi, apalagi ketika ada tamu, kami sedikit kesulitan untuk mencarikan ruang untuk menginap. Karena itu dengan membangun sarana pastoran yang baru, membuat pastoran yang lama akan beralih fungsi menjadi ruang sekretariat, menjadi perpustakaan, menjadi ruang pertemuan, ruang rapat, dan juga menjadi kamar tamu. Ada 3 kamar yang tersedia pada ruang pastoran yang lama, itu juga bisa digunakan nanti untuk menerima tamu, kalau ada tamu-tamu khusus yang harus diterima dan diberi ruang tidur di pastoran. Selanjutnya, saudara-saudari, saya ingin memperlihatkan untuk Anda salah satu mimpi saya dari dulu kalau menjadi seorang pastor paroki. Saya ingin membuat sebuah arena di mana anak-anak muda itu bisa secara kreatif dan secara sungguh-sungguh total dapat mengekspresikan dirinya. Saya selalu bermimpi di setiap paroki ada panggung. Nah, anak muda itu butuh panggung dalam pengertian yang sebenarnya, tapi juga dalam pengertian kiasan. Nah, di Paroki Santo Yosef Surian saya membangun arena panggung itu. Anda bisa lihat di belakang. Nah, ini panggung yang cukup besar. Nah, di sini anak-anak muda Katolik saya harapkan bisa berekspresi untuk tampil drama, untuk berpuisi, untuk menari, dance, dan sebagainya. Nah, sehingga acara-acara itu bisa atau bisa mengakomodir semangat anak muda untuk show, untuk tampil. Sehingga mereka tidak menghabiskan energi mereka pada hal-hal yang merusak atau tidak berguna, tapi mereka bisa luapkan di depan gereja. Nah, ini gereja Santo Yosef Surian, dan panggung itu berada tepat di depan gereja, sehingga ketika mereka tampil, mereka sambil menampilkan itu di depan gereja, sehingga secara tidak langsung ada sebuah nilai spiritualitas yang ditanamkan di sana, tampil untuk Tuhan. Halo Bapak Mus. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan apa yang dahulu pada awal terbentuknya paroki ini
kami sangat membutuhkan ruang bina iman anak. Dan bangunan yang ada di belakang gedung gereja lama, ini yang warna biru laut adalah gedung gereja lama yang dibangun sekitar tahun 90-an saya sangka. Dan yang bangunan kuning di belakang ini adalah ruang bina iman anak. Pagi hari dari jam 7 sampai jam 10, setengah 11 digunakan sebagai TK, Taman Kanak-Kanak yang diasuh oleh para suster putri Renya Rosari yang berkarya di Paroki Santo Yosef Surian ini. Sedangkan pada sore harinya, pada hari-hari tertentu digunakan untuk pendampingan sekami dan juga remaja. Kelas-kelasnya juga biasa digunakan oleh frater pastoral kami untuk mengajar anak-anak SMP maupun SMA. Saudara-saudariku, areal gereja di paroki tempat saya melayani begitu luas, kurang lebih 4 hektar lebih saya sangka, dan semuanya harus termaksimalkan karena adalah dosa membiarkan tanah yang kita miliki terbiar. Karena itu, Anda bisa saksikan di belakang saya, ini dalam perencanaan tahun 2023 akan digunakan sebagai atau difungsikan sebagai taman olahraga yang nanti akan terhubung dengan Taman Maria yang ada di belakang gereja. Jadi filosofinya adalah anak-anak muda berkumpul di sebelah gereja, berolahraga, ada yang main voli, basket, futsal. Lalu pada hari-hari tertentu, pada saat-saat tertentu sesudah lelah atau mereka bisa gunakan waktu khusus lainnya untuk bersiarah ke bagian belakang gereja untuk bertemu dengan Bunda Maria di sana. Tapi juga ruang terbuka ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan umum. Ketika ada pesiarah mungkin, atau ada anak-anak sekolah yang mau datang berdinamika kelompok, beroutbound bersama, ada ruang terbuka yang cukup luas untuk digunakan di sini. Saya sangka ini bisa menampung 500, 600, 700 orang bahkan kalau sekali berkumpul di wilayah ini. Nah, ini proyek tahun 2023, saya ingin ada sarana olahraga terbuka di samping gereja. Sehingga ketika anak-anak bermain atau berolahraga, lonceng Angelus berbunyi, mereka sadar mereka Katolik, mereka tetap teringat akan keimanan mereka, berangelus bersama, lalu mengakhiri olahraga dan pulang ke rumah. Ya, semoga cita-cita ini bisa terwujud. Melayani umat di Paroki Santo Yosef Surian ini membawa dalam diri saya sukacita dan kebahagiaan yang begitu besar. Karena di tempat ini saya mengalami begitu banyak mujizat, ya. Mujizat bukan dalam arti seperti permainan sulap, sekali berkata langsung ada, bukan. Tetapi lebih pada proses bagaimana saya mengalami dan menikmati Allah yang hadir secara nyata dalam diri orang-orang yang sakit, yang kecil sederhana, yang mengeluh, yang bergumul dengan ekonomi, masa depan anak, dengan relasi dan sebagainya. Saya sangat menemukan pengalaman bersama dengan Tuhan di sini. Karena itu bagi saya berada di Paroki Santo Yosef Surian adalah sebuah berkat yang semakin meneguhkan imamat saya yang diberikan oleh Allah melalui gereja. Nah, kini saya akan memperlihatkan untuk Anda areal Taman Maria yang sedang saya bangun atau sedang dibangun di wilayah sini. Nah, di belakang saya itulah areal Taman Maria yang sedang dalam proses pembangunan. Ya, sekarang mungkin sekitar 40% lah yang sudah dikerjakan. Di areal Taman Maria ini, saya sengaja menggali kolam yang cukup luas, yang saya maksudkan sebagai wahana permainan anak. Mungkin di sini bisa diletakkan semacam permainan bebek-bebek yang didayung itu, sehingga ketika orang tuanya sedang bersiarah melintasi jalan-jalan setapak menuju ke Taman Maria di atas, anak-anaknya bisa bermain di kolam ini, mengendarai bebek-bebekan itu, sehingga semua tercover, baik orang tua, orang dewasa maupun anak-anak, semua bisa menikmati ruangan wahana siarah ini.
Saudara-saudari, di wilayah Paroki Santo Yosef Surian ini, terik matahari itu cukup menyengat, sehingga sangat dibutuhkan ruangan untuk istirahat, areal untuk istirahat, dan saya membuat gazebo cukup besar, ukuran 3x3, ada sebanyak 3 di sini yang dimaksudkan untuk andai kata hujan bisa ada tempat berteduh terdekat, dan andai kata panas bisa ada tempat untuk berteduh juga. Nah, pembangunan gazebo sedang berlangsung, Anda bisa lihat di sini. Nah, saya akan memperlihatkan Anda juga seperti apa tempat kedudukan dari patung Maria Pieta yang sedang dikerjakan. Apa yang Anda bisa lihat di belakang itu adalah tempat kedudukan patung Maria Pieta nanti akan diletakkan. Ada patung setinggi 3 meter yang akan diletakkan pada sebuah fondasi atau tempat kedudukan yang juga setinggi 3 meter, sehingga total dari permukaan tanah itu patung Maria Pieta nanti akan setinggi 6 meter. Tapi kalau dilihat dari bawah, saya sangka menjadi sangat menjulang tinggi, bisa sekitar 15-an meter kalau dari posisi terbawah. Nah, di depan patung Maria Pieta tersedia juga ruang terbuka sebagai sarana ibadat, atau ada kelompok besar yang mau bersiarah di tempat ini untuk misa dan berdinamika di depan patung Maria Pieta. Nah, saudara-saudari, di bawah patung kedudukan patung Maria Pieta nanti yang ada di atas sana, itu ada ruangan kosong yang saya sengaja desain untuk dijadikan sebagai replika dari makam Yesus. Sehingga orang bisa juga berdoa, membakar lilin, atau mau bermeditasi, mau berdoa pribadi ataupun kelompok dalam jumlah kecil, 5-6 orang pada ruangan ini. Nanti tersedia replika tempat di mana Yesus jenazah sudah diletakkan di sana. Dan saya harap tempat persiaran ini sungguh-sungguh menjadi tempat di mana kita bisa mengenang kembali perjalanan sengsara hingga kematian Yesus Kristus. Para tukang sedang mengerjakan patung, tempat kedudukan patung ini. Saudara-saudari, di areal Taman Siarah ini juga tersedia perhentian-perhentian jalan salib. Dan seluruh patungnya disengaja dibuat langsung oleh masyarakat di sini, karena saya punya harapan semua donasi yang saya dapatkan melalui kebaikan hati banyak orang itu mengalir dan bisa menghidupi kampung ini sendiri. Kita tahu bersama, ekonomi lagi sulit. Masyarakat di sini yang 80% bermata pencarian sebagai petani karet, dengan getah karet yang kian hari kian menurun produktivitasnya. Maka dengan adanya proyek-proyek gereja diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga gereja juga hadir bukan hanya sebagai pengkhotbah moral, tapi juga menyediakan sarana hidup. Sungguh-sungguh hadir sebagai yang mampu menghidupkan, membawa kesejahteraan dalam pengertian fisik. Areal Jalan Salib itu saya sengaja desain berada di celah-celah perkebunan merica yang ada di belakang pastoran ini, sehingga nanti sambil berjalan salib umat bisa menikmati rimbunnya, suburnya merica, sambil juga bisa berdoa bagi para petani
bisa mendoakan juga para pekerja harian, para buru-buru kasar dengan melihat areal perkebunan ini. Saudara-saudari, itu sedikit cerita saya menyangkut proyek yang ada di Paroki Santo Yosef Surian. Semua hal yang saya perlihatkan tadi adalah murni 100% berasal dari umat di luar paroki ini. Saya sangat berterima kasih untuk semua bentuk dukungan, untuk doa-doa, untuk bantuan dalam bentuk barang maupun uang. Semuanya menjadi sebuah tanda atau bukti bahwa benar kita adalah gereja yang satu. Anda di Jakarta, Anda di Singapura, di Amerika, di Australia, di Jawa, di Makassar, di Bali, di Maumere, di Kalimantan sendiri, kita sama-sama memiliki gereja Katolik. Gereja Katolik adalah kita. Saudara-saudari, demikian saya akan tetap mengupdate informasi tentang pembangunan iman dalam bentuk memperlengkapi sarana prasarana doa devosional di wilayah paroki tempat saya melayani. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.